2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Askia Widya Putri, mahasiswa Sejarah Peradaban Islam UIN Salatiga, ingin melakukan podcast tentang politik Islam dengan Bapak Suryadi. Ini saya yang ingin berbincang-bincang sedikit tentang politik Islam. Langsung saja nggih Pak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Bapak tentang konsep khilafah dalam konteks negara bangsa modern? Oke, terkait dengan khilafah itu bangsa dan dinamakan modern, negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia yang bermacam-macam budaya, bermacam-macam pulau, dan harus bersatu. Nah, orang Islam tersebut masuk di dalamnya karena sebagai dasar modal kekuatan kebersamaan dalam mempersatukan negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menuju tantangan modernisasi yang sekarang serba IT yang diutamakan, sehingga model itu harus kita menyesuaikan kemajuan negara sesuai dengan zamannya sekarang serba IT. Jadi Bapak setuju dengan misal kalau ada ulama yang maju ke politik misalkan, bagaimana? Sangat setuju sekali, karena ulama sebagai kekuatan sesuai dengan realnya sebagai ulama untuk menjadi satu gerakan antara umarok dan ulama di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian menurut Bapak bagaimana peran partai politik Islam di Indonesia saat ini? Secara pengetahuan saya yang saya jalankan, peran warga negara yang dominan Muslim, sekian persen Muslim, bagus sekali, dan saya ikut mendukung dengan gerakan-gerakan agama, kepercayaan untuk ikut serta dalam menjalankan roda politik. Kemudian menurut Bapak bagaimana hubungan antara partai politik Islam dengan partai politik sekuler yang sekarang ini di Indonesia? Politik sekuler dengan Islam tidak ada perbedaan, semuanya diberi kewenangan yang sama, diberi kekuasaan yang sama, diatur dengan PT ataupun peraturan organisasi, tidak dibeda-bedakan. Dan sangat bagus sekali dengan adanya partai yang di dalamnya adalah banyak warga negara yang ikut serta dalam menjalankan roda politik apapun kepentingannya. Yang penting kita menjalankan roda politik secara baik dan benar. Berarti partai-partai politik Islam sama yang sekuler itu sama aja ya Pak? Sama saja, tidak dibedakan. Nah, itu ada kayak, maksudnya kan yang zaman dulu kan kayak yang partai Islam kan sama partai yang sekuler kan kayak selek gitu Pak, yang waktu masa zaman-zaman kemerdekaan Orde Lama ada pengaruh enggak Pak kalau buat sekarang ini? Oh enggak ada. Kalau dulu memang mungkin iya, tapi setelah dibentuknya regulasi aturan dan dibebaskan dalam membentuk suatu organisasi yang awalnya melalui ormas, organisasi masyarakat, di dalamnya punya tujuan kepentingan untuk membuat PT atau peraturan organisasi di dalamnya adalah partai, dan itu disahkan oleh undang-undang, disetujui oleh parlemen, diperbolehkan, dan tidak ada benturan-benturan, entah itu yang reguler, entah itu yang partai Islam, sama berlakunya sama. Kemudian apa pandangan Bapak tentang masa depan politik Islam di Indonesia dan di dunia, khususnya di Indonesia sendiri? Partai politik Islam itu sangat membantu untuk menjalankan keinginan semua umat Islam yang ada di Indonesia yang selama ini kategorinya
atas pun sebagai penguat dalam tali persaudaraan, dalam menjunjung tinggi negara kita yang dominan ada perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan pulau, itu di dalam organisasi partai itu Islam memperkuat jaringan, sehingga sangat setuju pandangan saya nanti bisa untuk mensinkronkan antara partai Islam dengan partai yang nasionalisme atau sekuler gitu. Kemudian menurut Bapak apa tantangan terbesar politik Islam di Indonesia? Nah, kalau kita bicara tantangan, di samping politik Islam juga itu sama dengan politik yang nasionalisme, itu sama, tantangan kita berat. Karena kenapa dibentuk suatu politik Islam maupun politik nasionalisme, dan itu diberlakukan hal yang sama walaupun tak serupa. Cuma pandangan saya biar nanti tidak ada perbedaan ini partai Islam, politik Islam, ataupun partai nasionalisme atau politik yang bisa dijalankan di semua agama. Pandangan saya, semoga saja nanti partai Islam yang sekarang sudah berdiri itu semakin kuat, semakin kokoh untuk bersaing, menjadikan negara kita negara yang baik, negara yang santun, negara yang bisa diterima di kalangan. Kemudian apa tanggapan Bapak terhadap gerakan radikal yang mengatasnamakan Islam? Itu tantangan kita bersama. Saya selaku pelaku politik itu hanya mengatasnamakan saja. Yang buat kedok adalah Islamnya. Tapi saya yakin Islam tidak ada yang namanya Islam radikal, itu tidak ada. Yang ada hanya oknumnya yang memanfaatkan politik Islam masuk di dalamnya. Tapi semua bisa ditangkal pelan-pelan, nanti radikal itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi sekarang ini masih ada Pak, misal kayak yang kayak radikal tapi nyusup masuk ke politik terus nanti buat memberontak apa ada sekian 0,sekian% yang orang yang bentuknya itu penyusupan atau menyelundup di rumah tangganya partai. Tapi sekarang partai sudah punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk membendung suatu penyusupan yang akan membuat ketidaknyamanan dalam suatu gerakan di negara kita ini yang lewat partai politik. Kemudian bagaimana Bapak melihat peran ulama dalam politik? Kan saat ini kan ada pemilihan terus nanti sowan-sowan ke kiai-kiai gitu. Sangat diiyakan. Jadi selama ini peran Islam yang masuk di dalam dunia politik, entah itu politik pemilu, entah itu politik pilkada, entah itu politik pilpres, memang salah satu modal dasar kekuatan sebagai rambatan bisa diterima di kalangan masyarakat, yaitu biasanya lewat ulama, lewat kiai, karena dia yang punya masa atau punya jamaah banyak untuk bisa menyampaikan visi misi yang akan dibawa oleh mungkin partai politik, mungkin kandidatnya, biar nanti masyarakat yang di dalamnya adalah muslim itu biar tahu, bisa memberi kritik saran masukan yang akan disarankan oleh pemerintah. Kemudian terakhir nih Pak, apa pesan Bapak kepada umat Islam tentang pentingnya partisipasi dalam berpolitik? Ya, saya mohon dengan sangat dan hormat untuk muslim atau Islam masuk di dalam dunia politik itu supaya bisa membawa aspirasi, kebutuhan, keinginan semua dari mulai kalangan ustadz, kiai yang akan menyampaikan aspirasinya dalam menjalankan keagamaannya. Di dalamnya adalah untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa membantu memberi toleransi kepada jamaahnya. Jadi begitu ya Bapak. Jadi ini kan udah selesai nih Pak. Terima kasih banyak atas informasinya. Sekian dari saya dan Bapak Suyati. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.